Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Anak Bapak sekalian, di tahun baru ini mudah-mudahan kita mempunyai motivasi baru, mempunyai spirit baru, belajar dengan cara yang baru. Maksudnya bagaimana? Agar kita memiliki semangat setiap hari untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun pada saat ini yang kita harapkan kita bisa bertemu langsung PTM 100%, tapi karena keadaan ya belum ada izin dari Diknas atau pemerintah Kota Medan, maka pembelajaran di Kota Medan kita masih 50% PTM, 50% daring. Hari ini kita belajar daring. Anak Bapak sekalian, senantiasa berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bangsa ini hidup dalam keadaan rukun dan damai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Siapa yang sudah menonton Sinau teks tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalau ada, raise. Ada nggak yang sudah melihat, membaca atau melihat PPT yang saya bagikan itu, foto-fotonya itu? Ada? Di grup? Belum? Jadi di grup itu sudah saya bagikan, ada video Sinau, ada yang kita bagikan di situ juga, bahagian slide dari Sinau tersebut. Slide-slide yang belum digabungkan itu sudah ada yang melihat? Belum? Waduh, nggak ada respon ini ya. Ini ada nggak? Udah Pak, slide-nya doang. Belum Pak. Belum. Iya, inilah yang perlu saya katakan tadi, semangat baru kan ya. Jadi bagaimana sebelum masuk ke Zoom itu, apa yang mau dipersiapkan? Buku tulis, Al-Quran atau alat pembelajarannya sudah dipersiapkan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa, tentang dakwah dengan kearifan dan damai di Nusantara. Dakwah dengan kearifan dan damai di Nusantara. Ya. Oke, tentang judul ini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Apa yang dimaksud dengan dakwah itu, Andri? Ini kelas 11 yang lulus sudah ada. Rodi. Raihana. Apa dakwah itu? Menyebarkan ajaran agama Islam, Pak. Iya, Malik Fajar mengatakan menyebarkan ajaran agama Islam. Ya, dakwah berasal dari kata da'a, mengajak, memanggil. Ya. Jadi mengajak orang untuk memasuki agama Islam. Jadi agama Islam ini agama misi. Agama mengajak orang untuk memasuki agama Islam itu, ya, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak orang. Ya. Nah, maka dalam Al-Qur'an ada dikatakan surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, panggillah orang ke jalan Tuhanmu
bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, kalau mereka perlu argumentasi, ya, mau berbantah atau mengadakan debating, ya, debatnya harus bil ahsan, dengan cara yang baik. Nah, oke, dakwah Islam, ya, dengan kearifan. Kearifan ini apa? Apa maksudnya itu? Kebijaksanaan, Pak. Iya, kearifan, kebijaksanaan, itulah hikmah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kearifan. Nah, jadi dengan cara yang arif, dakwah yang digunakan dengan rahmatan lil alamin, dakwah yang rahmah, ya, penuh dengan kasih sayang, dakwah yang ramah, bukan dakwah yang marah-marah, ya, dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul, dakwah yang sopan dan santun, bukan dakwah yang mengejek. Nah, itu ya kearifan, ya. Dakwah bilhal, dengan keadaan senyum, ya, dengan toleran. Nah, bukan dengan cara memaki-maki, mencaci-caci. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, lintalahum, engkau dijadikan lemah lembut wahai Muhammad, walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam fattu min haulik. Kalau engkau kasar, temperamenmu keras, lam fattu min haulik, maka mereka akan keluar, mereka tidak akan mau mengikutimu, mereka akan menjauhimu. Lam fattu min haulik, berhamburan mereka dari sisi, ya, menjauhimu, kata Allah. Maka misi Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Ya, jadi yang diharapkan dakwah kearifan itu dakwah yang ramah, bukan dakwah yang marah. Ya, itulah rahmatan lil alamin. Ya, dakwah yang sifatnya hanif, lurus. Ya, tidak neko-neko, tidak provokatif, ya, dakwah yang sifatnya rafiqun, ya, rafiqun, apa itu rafiqun? Lemah lembut dan bersahaja. Nah, ini dia dakwah yang lemah lembut dan bersahaja. Oke. Nah, kemudian apa lagi dakwah yang kita harapkan yang membuat orang bersimpati, ya, penuh dengan simpatik, ya, kepada para pendakwah tersebut. Jadi itulah dengan kearifan dan kedamaian, bahwa kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Maka harus kita pahami, bukan kita saja umat yang beragama di sini. Harus lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Jangan menebarkan agama bagi orang yang sudah memiliki agama. Ya. Nah, tapi ketika kita berlaku baik, maka orang yang agama lain simpatik sama kita, dia dengan ikhlas dan sadar ingin memasuki Islam, monggo silakan. Ya, maka begitulah Rasulullah, ketika Rasulullah bersifat sopan santun, banyak orang-orang Arab Quraisy itu akhirnya simpatik sama dia, orang masuk Islam. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan Islam atau dakwah Rasulullah itu dengan pedang. Enggak. Jadi gambar bendera Arab Saudi itu la ilaha illallah pakai pedang itu belakangan ada. Yang pakai pedang itu belakangan yang ada. Ya. Nah, jadi bendera Rasulullah itu banyak. Ada yang
bacaannya memang la ilaha illallah, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam, warna putih. Itu kalau yang warna hitam biasanya dibawa untuk berperang. Makanya kalau ada macam HTI itu sekarang, warna hitam dia berarti apa? Ngajak memang betul-betul mau ngajak orang yang nggak setuju sama HTI agar perang. Makanya HTI dihapuskan. Ya, dulu kayak gitu juga ada NII, Negara Islam Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, mau mendirikan negara Islam di Indonesia, ya, dengan Kartosuwiryo, ya, mana yang nggak masuk dalam golongan dia dikatakan kafir, sesat, bid'ah, halal darahnya, hartanya boleh diambil. Ini akhirnya NII dibubarkan. Kan dia terjadi pemberontakan NII pada saat itu, kan ya. Pada saat ini begitu juga ada ormas-ormas yang memang dibubarkan karena tujuannya menyebarkan dakwah dengan cara yang provokatif, dengan cara yang penuh dengan kebengisan. Ya, contohnya apa? Itulah dia, ada FPI, JI, Jamaah Islamiyah, yang ngebom Bali pada tahun 2002 sampai 200-an orang meninggal dunia. Ada JAD lagi, Jamaah Ansarud Daulah, yang ngebom gereja. Apakah Islam mengajarkan itu? Coba saya tanya sama kamu. Apakah Islam mengajarkan kekasaran seperti itu? Ada nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nah, inilah yang harus ditanamkan sama kalian, bahwa dakwah kita itu adalah dakwah kebangsaan, dakwah Islam yang memahami tentang kearifan-kearifan. Apakah itu kearifan lokal, ya? Sehingga apa? Sehingga Islam itu dapat diterima. Ya, dengan menjaga bagaimana adat istiadat yang ada di suatu daerah itu. Lihat bagaimana para pedagang itu menyebarkan agama Islam. Ya, mereka berdagang dengan kejujuran. Ya, pedagang-pedagang Arab itu, baik itu dari Mekah langsung, teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia yang lalu, kan itu ya. Kan nggak ada kita dengar mereka bawa pedang, mereka mengajak perang orang Indonesia. Ya, nggak ada. Tapi apa? Mereka dengan kebijaksanaan, dengan kearifan. Pedagang beras, mereka bilang ini nomor 1, ini nomor 2. Ya, berdagang mereka menunjukkan ini yang bagus, ini yang tidak. Sehingga apa? Orang terkesima, ya. Orang simpati. Akhirnya banyak raja-raja Islam di Indonesia, raja-raja di Indonesia yang pada saat itu Hindu Buddha tertarik masuk Islam dan mengambil mereka jadi minantu. Betul kan? Itulah proses pernikahan yang ada. Ya, dari perdagangan, pernikahan, pendidikan, tumbuh pesantren, maka ada seni, ya, ada pendidikan, ada yang namanya tasawuf, yaitu tasawufnya apa? Akhlak. Tidak pernah mau menyalahkan orang, kearifan dan keluhuran budi pekerti. Yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Jadi Islam tidak menghilangkan kebudayaan yang ada di Nusantara, tapi diislamisasikan. Contoh apa? Islam tidak melarang yang namanya menikah tuh pakai janur. Ada kan? Tanda janur gitu kan. Ya. Ini hanya apa? Sebagai tanda. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum orang beragama Islam, janur ini dianggap adalah perlindungan kepada dewa. Tapi setelah Islam datang, ini tetap dipakai, tetapi keyakinan perlindungan kepada dewa itu dihilangkan. Janur hanya sebagai tanda. Tanda orang Nusantara, tanda orang Indonesia, kalau ada pesta, ada janur. Betul nggak? Halo? Nah, lantas orang-orang sekarang yang fanatik mengatakan haram. Maka nggak kita lihat lagi yang namanya janur. Yang ada langsung apa? Stereotop dengan bacaan
Ricky dan Juni misalnya, ya kan? Nggak lagi apa? Takut dibilang kafir, takut musyrik. Nah, inilah dia kebudayaan Indonesia sudah hilang. Ya, kebudayaan atau kearifan lokalnya sudah hilang. Oke, baik, kita tidak memperpanjang. Mari kita perhatikan sejenak apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Apa itu, Pak? Di Nusantara. Nusantara itu nama lain dari Indonesia, ya. Oke ya. Nama lain dari Indonesia. Ya, Nusa artinya pulau, antara yang diantarai. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke, satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tuh, kita sering sebut ya. Nah, ini ada gambar ya, ada Islam itu masuk, ini pedagang-pedagang Arab itulah misalnya, kan itu ya, ada bawa Gucci, bawa macam-macam ya, dari negerinya, ada yang dari India, dari mana. Ini orang Indonesia ya, dengan pakaian Nusantara ya, dengan pakaian adat istiadatnya. Oke, dapat diperhatikan, dapat dilihat ya. Dapat, Pak. Ya, Pak. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Silakan baca, Nabila. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ammatu Ummatu wahidatu wahidatu. ummatu wahidatu faba'atsallahu nabiyina mubasyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ukhtalafu fihi wa ma Ikhtalafa ukhtalafa itu bukan fihi wa makhtalafa. wa makhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghayan bainahum wa Wahadallah. hadallahu alladhina amanu lima qatalafu fihi min haqqi bi'idznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, baik. Jadi perhatikan ayat ini dengan baik terjemahannya. Manusia itu adalah umat yang satu. Jadi Allah mengatakan manusia itu diciptakan dari satu asal kejadian, yaitu Nabi Adam. Ya. Oke, sepakat kita itu ya. Dari nenek moyang kita Nabi Adam. Oke. Faba'asallahu nabiyina, maka Allah mengutus para nabi-nabi. Mubasyirina, memberikan kabar gembira, wa munzirina, juga memberikan kabar yang menakutkan. Jadi para nabi-nabi itu memberikan kabar gembira, beriman kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, masuk surga. Siapa yang tidak mau patuh masuk neraka. Itulah maksudnya. Mubasyirin, munzirin, memberikan kabar menakutkan, kalau enggak tunduk masuk neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi, dan Allah turunkan beserta para nabi dan nabi-nabi itu pedoman, yaitu Alkitab, yaitu kitab suci, pedoman hidup. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Allah berikan kepada
para nabi-nabi itu. Ada yang diberikan suhuf, ada yang diberikan kitab. Bilhaq, sebagai pedoman kebenaran. Liyahkuma bainan nas, supaya kitab atau suhuf itu menjadi pedoman di antara kehidupan umat manusia. Menjadi apa? Dasar hukum. Fi makhtalafu fihi, ya. Kalau ada permasalahan di dalam kehidupan, ya, ada problematika. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Ya, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi kadangkala umat itu di saat Allah utuskan kepada mereka nabi, mereka sudah punya kitab juga, mereka tidak mau menerima nabi yang baru, mereka menolak kitab yang baru. Kenapa? Kefanatikan mereka terhadap nabi mereka sebelumnya, ya, satu bangsa itu dikirim satu nabi, ya. Kemudian satu nabi atau beberapa nabi. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam, maka mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ya, itu disebutkan oleh Allah. Ya, wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Baik. Jadi sepakat kita bahwa para nabi membawa wahyu Allah, kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab Allah untuk memberikan penjelasan di dalam kehidupan umat manusia. Begitu juga dalam berdakwah. Ya, Rasulullah diberikan petunjuk dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian dikatakan bahwa kewajiban berdakwah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, bahwa kita itu diberikan yang namanya kewajiban untuk berdakwah, menyuruh kepada kebaikan, untuk melarang kepada kemungkaran. Tapi dakwahnya dengan baik, gitu ya. Jangan dakwah dengan caci maki. Kita lihat pada saat ini banyak pendakwah-pendakwah yang menjadi provokator. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Menjadi provokator. Ya. Apa itu? Ujaran kebencian, benci kepada seseorang, ya, diluahkan di dalam khutbah, dalam ceramahnya, sehingga yang ada dakwah caci maki. Naudzubillahi min dzalik. Bukan itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Nggak mendiskreditkan seseorang atau satu kaum, yang nggak rasis, kan ya, nggak ngejek agama lain, karena memang Islam mengajarkan untuk ya rahmatan lil alamin. Ya. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di sini, dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian. Di sini kita lihat bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Bagaimana strateginya? Ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Ya, hikmahnya, ya, perkembangan Islam di Indonesia menjadi semangat, suri teladan, inspirasi, toleran, keilmuan, nasionalisme. Jadi dakwah yang hubbul waton minal iman, yang cinta tanah air sebagian daripada iman. Bukan dakwah yang provokasi, membenci pemerintah, membenci Indonesia. Bahwasanya kita sepakat Indonesia itu didirikan oleh para santri, didirikan oleh para ulama-ulama yang mereka mengerti tentang Islam. Mereka paham tentang Al-Quran dan hadis, tapi mereka membela yang namanya ya keberadaan Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? 4 hal ini tidak bertentangan dengan ya Islam. Kenapa kita tidak mendirikan negara Islam? Karena memang kita di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu juga ada dari agama-agama yang lain.
Dari Sabang sampai Merauke itu bukan hanya Islam, tetapi ada juga agama-agama yang lain. Maka para ulama kita seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, dari NU, ya, dari yang lain juga ada Al-Wasliyah Persis, mereka sepakat ya dengan tim perumus kemerdekaan Indonesia bahwa 4 pilar itu adalah sudah pas untuk menjadi kriteria atau ideologi berbangsa bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya tadi saya sebutkan ada NII, ada HTI, EPI, JI, JAD, ada lagi Gapatar namanya, organisasi-organisasi dakwah Islam yang akhirnya dibubarkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang namanya 4 pilar itu tadi. Ya, kenapa? Di antara mereka ada yang menganggap Pancasila itu adalah hukum tauhid, hukum kafir, kan itu kan, setan. Nah, ini kan dia tidak memahami bahwa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu, di sini kita di Indonesia bangsa ini mengayomi semua agama dan kepercayaan. Ya, lakum dinukum waliyadin, hidup bertoleransi. Ya, itulah yang kita sebutkan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, yang mau bekerja sama dengan siapa saja, yang meningkatkan nilai-nilai religius, toleran, damai, disiplin dan peduli kepada sesama. Oke. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Ada nak? Pak, Nah, silakan. di zaman teknologi gini kan Pak, kan dakwah sekarang nggak dilakukan secara langsung aja, tapi secara online juga kayak nyebar-nyebar video atau buat video dakwah yang digital gitu Pak. Nah, kalau semisalnya kan banyak nih yang berdakwah, tapi di dakwah itu dia kayak mengarahkan, ke satu yang nggak benar gitu, Pak. Jadi semuanya kayak mana ya, dia ngasih, Pak, ngasih hadis gitu, tapi dia nggak ngasih keterangan atau penerapannya gitu. Jadi orang-orang yang misalnya kayak baru belajar gitu ya mentok-mentoknya di hadis itu yang dikasihnya. Itu gimana, Pak? Ya, makanya kita harus paham. Tadi dikatakan bahwasanya ada organisasi dakwah yang mereka sengaja memberikan gap terhadap pemikiran. Maksudnya bagaimana? Bahwa dalam Al-Quran itu juga kita disuruh untuk menggunakan akal pikiran. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menggunakan basyirah, pemikiran, observasi, analisa, kan gitu ya, tadbir, kan. Maka ada satu organisasi atau satu aliran di dalam Islam, ya, mereka hanya menggunakan teks teks zohir, teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, begitu. Tidak boleh katanya ditakwil, tidak boleh katanya menggunakan akal. Nah, ini salah. Al-Quran itu malah menyuruh kita menggunakan akal pikiran. Makanya Al-Quran itu untuk memahaminya ada para sahabat-sahabat yang dekat sama Rasulullah, ya, sebagai ahli tafsir. Bahwa Rasulullah menyatakan ini, maksudnya ini, kan itu ya. Rasulullah pernah bersabda, maksudnya ini. Nah, jadi teks hadis itu tidak sepenuhnya, ya, ada yang tidak sepenuhnya dia menunjukkan maksud yang tertulis. Tapi apa? Ada penjabarannya lagi, ada kejelasan-kejelasannya lagi. Ya, contohnya ada sebuah hadis yang mengatakan kita disuruh untuk mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Hanya begitu saja. Padahal harus ada dilihat asbabul wurud namanya. Sebab hadis itu datang namanya asbabul wurud. Sebab ayat turun namanya asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat itu? Apa sebab ayat ada hadisnya? Ternyata hadis yang tadi adalah seorang sahabat perempuan bertanya kepada Aisyah agar menanyakan kepada Rasulullah bagaimana tentang wanita yang haid. Sholatnya gimana, puasanya gimana?
Setelah ditanya oleh Aisyah, Aisyah menjawab kepada sahabat perempuan, nahnu nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i sholat. Kita disuruh untuk mengqada puasa, tidak untuk mengqada sholat. Ini untuk apa? Untuk perempuan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan. Nah, jadi apa? Teks hadis itu harus ada penjabaran lagi. Oke ya. Jadi ngajinya di YouTube, ngajinya melalui quote yang ada di medsos itu harus digali lagi. Itu makanya perlu ada kita ngaji, kita majlis taklim, kita mengadakan pembelajaran. Itulah kesempatan kita untuk saling mendiskusikan. Oke, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi orang-orang seperti orang-orang Wahabi, ya, orang-orang Mujassimah, mereka memahami misalnya ayat Al-Quran. Innallaha 'alal arsy istawa. Allah berada di aras. Jadi dia pikir apa? Allah bertempat di aras. Nah, ini salah. Kenapa? Itu hanya sebagai analogi saja. Bahwa aras itu tempat yang tinggi, maka analoginya Allah itu maha tinggi. Kan itu ya. Bukan berarti tempatnya di aras. Allah itu di mana saja. Kan itu ya. Bukan harus ke Mekah. Bukan harus apa. Jadi Allah mengetahui kita di mana saja dan berada kita di mana saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti penjelasan kita akan bagi 3 grup ini karena ada 3 pertemuan. Ini masih pengantar kepada pertemuan kita ini, ya. Nah, kita tutup dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.